Mengenai materi ini kami persilahkan kepada Bapak Alfian karena penjelasannya lebih panjang, nanti kami akan berikan waktu sekitar 30 menit ya Bapak ya. Saya persilahkan mulai dari saat ini, silakan Bapak. Cek cek, suara saya kedengaran ya Bapak Ibu sekalian? Dengar ya Pak? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu saja telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang saya kira sangat luar biasa ini. Mempertemukan kita di ruangan ini untuk tentu saja membicarakan bagaimana desa, kecamatan, kota, bahkan provinsi kita ke depannya seperti itu. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW yang tentu saja telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju ke zaman yang terang benderang hingga saat ini. Selanjutnya yang kami hormati kepada Bapak Kepala Desa Muara Badak Ulu beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Desa Saliki, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Desa beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Muara Badak Ulu beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Salopalai beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Saliki beserta jajarannya. Serta yang kami hormati pula seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Dusun mungkin kalau ada yang hadir, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati seluruh lembaga-lembaga desa yang terkait, dan Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan dan kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sepertinya kurang semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana, sudah makan pagi Bapak Ibu sekalian? Halo Bapak Ibu. Cek cek. Ya. Mohon izin saya berdiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena katanya laki-laki harus berdiri. Katanya. Jadi mohon izin di hadapan Bapak Ibu sekalian telah ada PowerPoint yang kebetulan dalam hal ini saya dipercayakan untuk memberikan sedikit informasi dan pengetahuan terkait bagaimana sih hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Dan secara tidak langsung dan juga tentunya menjurus pada desa kita yang kemudian akan menjadi kewenangan Bapak Ibu sekalian. Jadi di PowerPoint ini sudah terlihat gambar. Ini merupakan gambar mangrove Bapak Ibu sekalian. Ya, tentu sudah sangat familiar dengan ini. Sebenarnya kalau diperhatikan cukup cantik ya, cukup cantik pemandangan mangrove ini. Ya mungkin saja kedepannya bisa menjadi sebuah wisata begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya saya lanjut, jadi peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan kewenangan desa dalam mengelola mangrove seperti itu. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya akan sedikit menyampaikan dan juga mungkin Bapak Ibu telah banyak tahu lah tentang bagaimana peraturan perundang-undangan di negara kita seperti itu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di situ diatur berbagai macam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau biasa kita mendengar undang-undang, ada peraturan perundang-undangan. Nah, ini penyebutannya yang benar yang mana sih kayak gitu kan? Nah, jadi biasa kita agak-agak bingung seperti itu. Nah, jadi pada pasal ini, tepatnya pasal 7 ayat 1, dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah ya ini semua dari A, B, C sampai huruf G. Inilah peraturan perundang-undangan. Ini kemudian disebut dengan peraturan perundang-undangan. Namun ternyata peraturan perundang-undangan itu jenisnya banyak Bapak Ibu sekalian, banyak jenisnya. Misalnya dari huruf A, kita mengenal jenis peraturan perundang-undangan A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian
di huruf B ada ketetapan MPR, huruf C ada undang-undang garing Perpu, huruf D ada peraturan pemerintah, huruf E ada peraturan presiden, huruf F peraturan daerah provinsi, dan huruf G peraturan daerah, kabupaten, dan kota. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini merupakan jenis dari peraturan perundang-undangan. Kalau kita ingin menyebut semua ini cukup saja disebut dengan peraturan perundang-undangan. Tapi jenisnya apa dulu? Apakah undang-undang, apakah peraturan pemerintah ataukah peraturan presiden seperti itu. Ya. Next. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga ternyata masih ada sambungan dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu. Tadi kan kita cuma melihat pasal 7 ayat 1 yang menyampaikan ada beberapa peraturan perundang-undangan. Namun di pasal 8 ini ternyata diatur lagi, khususnya pada ayat 1, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 itu, ternyata ada beberapa peraturan-peraturan yang juga diakui oleh negara. Ya, yang diakui oleh negara. Di sini sangat banyak, ada peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan banyak sampai akhirnya juga disebutkan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa. Nah, inilah kemudian yang menjadi cantolan hukum atau dasar hukum Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini mungkin kepala desa bersama Bapak BPD yang menyepakati sebuah peraturan desa kemudian ditetapkan oleh kepala desa, maka lahirlah sebuah peraturan desa seperti itu. Ya. Kembali yang sebelumnya. Sebelumnya. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, jadi peraturan perundang-undangan yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, di sini kita lihat ada Undang-Undang Dasar, ya tentu saja undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Begitupun peraturan daerah provinsi misalnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang ataupun peraturan pemerintah seperti itu. Next. Bagaimana dengan peraturan yang ada di pasal 8 ayat 1 ini? Ya, itu pun juga berlaku untuk peraturan yang berada pada pasal 8 ayat 1 ini, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, seperti ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian pada ayat 2, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, perlu digarisbawahi dan dibold, atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ya, artinya apa? Ketika ada sebuah peraturan perundang-undangan dan yang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membentuk itu, ya maka aturan itu tidak sah secara hukum atau tidak dapat diberlakukan dan tentu saja tidak mengikat seperti itu. Next. Kemudian dasar hukum, jadi sangat banyak dasar hukum yang bisa digunakan dalam melakukan pembentukan peraturan desa Bapak Ibu sekalian. Beberapa di antaranya ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tentu saja ini merupakan salah satu cantolan yang paling utama selain Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tadi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian ada lagi peraturan presiden tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kemudian ada peraturan menteri tentang pedoman teknis peraturan di desa. Nah, di situ saya kira Bapak Ibu sudah sangat banyak tahu tentang teknis pedoman itu karena di situ dituangkan dengan jelas, diatur dengan jelas. Kemudian peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Kemudian ada peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, inilah kemudian beberapa aturan atau peraturan perundang-undangan mulai dari atas, dalam hal ini ada undang-undang, kemudian ada peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri dalam negeri. Nah, itu kemudian yang menjadi cantolan hukum untuk Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini Kepala Desa bersama BPD membuat sebuah regulasi di desa ini ataupun di desa ya di seluruh Indonesia seperti itu. Kemudian ada kewenangan desa. Nah, ini kemudian
kewenangan yang dimiliki desa. Berangkat dari sinilah kemudian aturan apa sih misalnya yang ingin dibuat Bapak Ibu sekalian seperti itu. Misalnya ada hak asal usul, saya kira ini cukup jelas. Hak asal usul merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat. Jadi artinya ya kebiasaan-kebiasaan atau hukum adat yang masih hidup, yang benar-benar hidup sedari dulu sampai sekarang. Itu kemudian bisa dibakukan atau dikuatkan lagi dalam bentuk peraturan desa seperti itu. Tapi biasanya hak asal usul ini akan banyak didapatkan di desa-desa adat mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Selanjutnya ada lokal berskala desa. Artinya muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Nah ini kemudian muncul dari murni dari aspirasi masyarakat desa sekalian. Kalau misalnya masyarakat desa ingin membuat sesuatu gitu ya, misalnya terkait pengembangan kewirausahaan misalnya di sebuah desa, nah itu tidak apa-apa, bisa saja sampaikan saja aspirasinya kepada bapak-bapak BPD misalnya yang kemudian bisa menampung aspirasi Bapak Ibu sekalian dan selanjutnya bisa dirumuskan menjadi sebuah peraturan desa. Dan saya kira itu sebenarnya lebih bagus ya karena muncul murni dari kemauan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Kemudian ada ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah seperti itu. Jadi ada memang beberapa tugas yang diamanatkan pemerintah pusat. Ketika kita berbicara tentang pemerintah, yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan juga ada pemerintah daerah ya, cukup banyak misalnya. Misalnya bagaimana sih ingin mengembangkan pendidikan agar lebih maju di sebuah desa misalnya. Nah, biasanya perintah itu turun dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah seperti itu. Yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh desa bersama BPD dalam membentuk sebuah peraturan desa. Kemudian ada kewenangan lain. Kewenangan lain yang dimaksud adalah yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Jadi kewenangan lain itu ya misalnya seperti yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan, misalnya ingin melakukan konservasi terhadap mangrove misalnya, atau misalnya membudidayakan mangrove seperti itu. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu BPD tadi telah menyampaikan bahwa ya ternyata mangrove itu memiliki banyak fungsi seperti itu ya. Misalnya mengurangi abrasi karena kerasnya aliran sungai, dari laut misalnya seperti itu, dan juga tentu saja akan menjaga banyak ekosistem ya. Nah, karena hadirnya mangrove ini ya tentu saja sedikit banyaknya akan mempengaruhi hewan, serangga dan lain sebagainya. Hewan dan serangga yang berada di sekitar mangrove tersebut tentu saja juga akan mempengaruhi daerah-daerah pesisir secara langsung maupun tidak langsung seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira nanti ada pihak dari BRGM yang tentu saja akan menjelaskan lebih detail terkait kenapa sih dan apa sih pentingnya gitu. Kita harus membudidayakan atau menyelamatkan mangrove ini seperti itu. Next. Produk hukum di desa ya saya kira ini sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu sekalian. Ini tertuang di dalam teknis pembuatan peraturan desa, yakni jenis peraturan di desa itu meliputi ada peraturan desa, kemudian ada peraturan bersama kepala desa, dan juga ada peraturan kepala desa, seperti itu. Jadi ya kalau misalnya ada beberapa desa yang kebetulan secara geografis dan topografi itu memiliki kedekatan dan memiliki kemiripan, kesamaan yang juga bersama-sama bertujuan untuk mengatur sebuah regulasi yang sama, ya kenapa tidak kita membuat sebuah peraturan bersama kepala desa seperti itu ya. Tapi saya kira itu kembali lagi kepada masyarakat desa tersebut apakah bersepakat untuk membuat peraturan kepala desa bersama atau tidak seperti itu. Dan selanjutnya peraturan kepala desa, saya kira peraturan kepala desa yakni peraturan yang memperjelas terkait teknis-teknis apa saja yang diatur di dalam peraturan desa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Next, kemudian fungsi peraturan desa cukup banyak. Di sini ada 6 poin fungsi peraturan desa. Pertama adalah sebagai pembatas apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Nah, ini tadi. Jadi lahirnya sebuah perdes misalnya atau dalam hal ini sebagai regulasi
ya tentu saja ini memberikan batasan secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian, misalnya ya tidak menebang mangrove sembarangan lagi misalnya, atau tidak membuka lahan sembarang lagi misalnya, seperti itu. Jadi ada pembatasan-pembatasan ya, ketika itu kita kontekskan dalam bentuk mangrove seperti itu. Selanjutnya pada poin kedua, menegaskan pola-pola hubungan antar lembaga di desa. Jadi kita ketahui bersama bahwa sangat banyak lembaga-lembaga yang ada di desa, lembaga masyarakat, lembaga kepemudaan misalnya, itu kemudian juga bisa diatur di dalam sebuah peraturan desa agar lembaga-lembaga tersebut bisa terkoordinasi dengan baik. Dan tentu saja harapan kita bisa menegakkan peraturan desa yang tentu saja akan berimplikasi pada terjaganya misalnya mangrove seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip peraturan desa, ada beberapa poin yang Bapak Ibu sekalian harus ketahui. Pertama itu Perdes peraturan desa harus bersifat konstitusional. Artinya apa? Artinya membatasi yang berkuasa dan melindungi yang lemah. Ya, saya kira ini hakikat dari hadirnya sebuah peraturan perundang-undangan, dan apapun jenisnya ya memang harusnya seperti itu. Jadi equality before the law ya. Jadi semua sama di hadapan hukum. Jadi semuanya harus dilindungi ya. Tidak ada yang mendominasi satu dan yang lainnya. Selanjutnya tidak bertentangan dengan perda dan peraturan di atasnya. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa memang cukup banyak jenis peraturan perundang-undangan yang dimana kita ketahui bersama bahwa peraturan yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di bawah. Misalnya peraturan desa ya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya. Selanjutnya menciptakan ketertiban ya, saya kira ini cukup jelas ya. Itu harapan kita bersama bagaimana melihat desa kita menjadi tertib ke depannya. Poin selanjutnya adalah memudahkan, artinya memberi ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan kreasi, potensi, inovasi, dan mendapatkan akses serta memberi insentif. Nah, memudahkan ini ya tentu saja kita akan membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi masyarakat. Siapa tahu ada Bapak Ibu warga masyarakat sekalian yang bisa melakukan pengembangan. Apa sih fungsi dari mangrove ini misalnya, seperti itu. Dan tentu saja dengan adanya inovasi atau kreativitas seperti itu, saya kira itu juga bisa sebagai salah satu jalan untuk mengembangkan desa kita ke depannya. Selanjutnya membatasi, artinya mencegah eksploitasi terhadap SDA dari warga masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah dominasi. Ya, sangat penting saya kira karena harta yang paling berharga adalah SDA ya, yakni sumber daya alam ya, karena kita hidup di situ ya, misalnya ikan-ikan di laut, ikan-ikan di sungai ya tentu saja ketika mangrove tidak ada ya sedikit banyaknya akan mempengaruhi ekosistem yang ada di air maupun di darat ya, karena kita ketahui bersama ya mangrove adalah sebuah tumbuhan yang tidak terpengaruhi oleh pasang surut air seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mendorong pemberdayaan masyarakat, artinya memberi ruang partisipasi masyarakat dan melindungi minoritas ya. Jadi dengan hadirnya sebuah regulasi misalnya dalam hal ini peraturan desa bisa lebih mendorong masyarakat untuk membuat pemberdayaan, melakukan pemberdayaan. Apapun itu, tidak hanya mangrove sebenarnya. Misalnya kalau Bapak Ibu sekalian memiliki hutan misalnya ya tentu saja kita harus mendorong masyarakat untuk lebih sadar bagaimana sih cara melakukan konservasi atau pemberdayaan terhadap SDA kita seperti itu. Dalam hal ini ya bisa saja berupa mangrove, hutan, dan lain sebagainya. Next. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya berhasil menyelesaikan presentase ini dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak sampai 30 menit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira itu dulu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin nanti kita akan sedikit lebih banyak berdiskusi mungkin ya Ibu Moderator. Saya kira cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian penjelasannya meskipun singkat padat tapi cukup menjawab pertanyaan yang tadi muncul di dalam pemaparan para narasumber seperti itu. Nah, karena sesi
pemaparan oleh para narasumber sudah selesai, kita mulai sesi tanya jawab yang ini kami harapkan banyak partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Ini nanti akan menjadi bahan yang tak terpisahkan dari pembentukan produk desa peduli mangrove. Sebenarnya perdes seperti apa? Perdes mangrove seperti apa yang Bapak Ibu harapkan ada di sana? Pengaturannya, ruang lingkupnya, atau mungkin ada curhatan yang kira-kira nanti seharusnya masuk ke dalam peraturan desa mengenai mangrove nanti. Jadi, dalam forum ini kami harapkan Bapak Ibu bisa memberikan saran, masukan, kemudian mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa diklarifikasi oleh para narasumber seperti itu. Bisa terjawab begitu maksud saya. Baik, mungkin sesi tanya jawabnya bisa saya mulai sekarang gitu. Ada yang bertanya mungkin Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang bertanya, mungkin kalau kondisi desa masing-masing kan sudah tahu seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Ya mungkin lebih pada penyampaian kira-kira nanti kepentingan Bapak Ibu nanti yang bisa terrealisasi ke dalam peraturan perdes itu maunya seperti apa, seperti itu. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BPD dalam penjelasannya bahwa diperlukan komitmen. Jadi peraturan desa ini bukan hanya peraturan desa yang lahir kemudian dilupakan begitu saja, tetapi peraturan desa yang lahir kemudian dijalankan dan dikomitmeni sama masyarakat yang ada di lingkup desa ini terutama. Oke, saya disuruh bertanya. Pak Alfian, saya tanya ke Pak Alfian dulu. Tadi disinggung mengenai kewenangan Pak Alfian. Bagaimana kewenangan pengaturan mangrove ini di dalam peraturan perundang-undangan terutama produk desa yang nantinya diharapkan menjadi hasil dalam pertemuan ini. Silakan Pak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Moderator atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi saya sudah sedikit menyampaikan bahwa ada kemudian regulasi yang baik berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terkait mangrove seperti itu. Misalnya ada di peraturan menteri yang mengatur khusus tentang mangrove, dan saya kira peraturan-peraturan itulah yang kemudian bisa dijadikan cantolan dalam hal ini baik BPD dan kepala desa agar bisa membuat peraturan desa seperti itu. Ada juga beberapa misalnya di Undang-Undang Kehutanan, PPLH misalnya, dan masih banyak ya terkait mangrove, mengatur aturan mangrove itu ya di berbagai aturan. Dan memang saya kira betul sekali yang disampaikan oleh moderator tadi bahwa ini bukan saja isu desa atau bukan saja isu regional, provinsi ataupun nasional, tetapi ini merupakan isu dunia. Yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi bahwa dunia menuntut kita untuk melakukan konservasi terhadap mangrove, ya bukan mereka yang menuntut kita saja, tetapi mereka juga harus dan berkewajiban untuk melakukan dan menjaga, memberdayakan bagaimana agar mangrove itu bisa terjaga begitu ke depannya. Karena ini berbicara tentang mangrove ya kita berbicara tentang kehidupan kita ke depannya Bapak Ibu sekalian. Berbicara tentang sumber daya alam kita, berbicara tentang banyak ekosistem yang saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin seperti itu moderator, terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Alfian. Mungkin bisa nambah ini, tadi ditanyakan mengenai sanksi. Apakah nanti produk hukum desa peduli mangrove itu bisa menempatkan sanksi di dalamnya? Dan sanksi seperti apa sih yang jika dilanggar itu konsekuensinya apa bagi masyarakat seperti itu? Terima kasih. Jadi terkait sanksi, sebenarnya kalau sanksi sendiri, misalnya khusus sanksi pidana Bapak Ibu sekalian, kalau pidana itu kan hanya boleh diatur di dalam undang-undang dan di perda saja, ya. Itu pun di perda hanya sangat-sangat terbatas. Mungkin kurungan cuma sekitar 6 bulan dan pidana denda sekian gitu. Kalaupun memang di dalam peraturan desa Bapak Ibu sekalian menyepakati untuk adanya sebuah sanksi, ya itu tidak apa-apa, itu bisa dihadirkan. Namun ya kembali lagi bahwa itu harus ada kesepakatan dari semua pihak. Misalnya
kita harus menerima saran dan aspirasi dari seluruh masyarakat, apakah memang kita membutuhkan sanksi dalam sebuah regulasi itu atau tidak. Kemudian bagaimana kesepakatan antara BPD dan juga kepala desa, apakah sepakat ada sanksi. Dan kalaupun memang sanksinya ya saya kira tentu saja tidak bisa pidana. Tidak bisa pidana, ya mungkin sanksinya seperti melakukan penanaman misalnya ketika melakukan penebangan, mungkin sanksi-sanksi sederhana saja seperti itu. Tapi tidak menurunkan substansi atau nilai dari pemberdayaan kita atau bagaimana kita menjaga mangrove itu kembali bisa hidup seperti itu, bisa tumbuh seperti itu di lingkungan yang seharusnya. Mungkin seperti itu, Ibu Moderator. Iya, terima kasih banyak Pak Alfian atas jawabannya. Nah, karena tadi sudah saya awali, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya nih sehubungan dengan materi kita hari ini yang sudah disampaikan oleh narasumber mungkin. Oke, kalau begitu saya boleh, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baru kali ini saya menghadiri untuk pelatihan produk hukum, Bu ya. Jadi saya agak awam kalau masalah hukum ini. Iya. Di sini kan peran Universitas Mula Warman, KDRK dan BRGM ya Bu ya. Ini sebagai bagaimana Bu posisinya dia itu untuk produk hukum ini pelatihan gitu Bu ya? Atau bagaimana? Itu dulu yang saya tanyakan. Iya. Iya, silakan dulu dijawab. Oke Bapak, ini sepertinya jawabannya diharapkan dari Pak Alfian ini. Sebenarnya posisi Fakultas Hukum itu seperti apa di sini? Oh iya, terima kasih. Termasuk mungkin ke Daereka, kemudian Badan Restorasi Gambut dan Mangrove itu seperti apa gitu Pak? Oh ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi sekedar informasi, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini merupakan badan yang dibentuk secara nasional khusus untuk memperhatikan bagaimana mangrove dan gambut di Indonesia seperti itu. Karena kita ketahui bersama, memang ada cukup banyak gambut dan mangrove yang hidup di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Namun karena ini kemudian menjadi isu dunia dan memang sepatutnya untuk diperhatikan, maka negara kemudian menciptakan sebuah lembaga yang kebetulan namanya BRGM. Nah, BRGM ini kemudian berfungsi untuk memperhatikan, membudidayakan, intinya merawat mangrove lah gitu. Merawat mangrove dan tentu saja si BRGM ini harus memiliki partner begitu Pak. Harus memiliki teman di setiap daerahnya. Nah, kebetulan untuk di Kalimantan Timur si BRGM ini menggandeng kita, dalam hal ini teman-teman dari Universitas Mula Warman. Karena ya Universitas Mula Warman ya dianggap secara akademik dan lebih mengetahui daerah sekitar Kalimantan Timur seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa saja BRGM mungkin akan menggandeng teman-teman di Universitas Sriwijaya misalnya di Sumatera untuk memperhatikan dan melakukan pengawasan pemberdayaan mangrove di sana seperti itu. Begitupun juga misalnya di Riau misalnya untuk lahan gambut ya BRGM akan menggandeng Universitas Riau misalnya untuk melakukan pengawasan atau melakukan pemberdayaan terhadap mangrove. Dan memang kebetulan posisi mangrove dan gambut ini posisinya biasanya memang ada di daerah pedesaan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi ya bukan suatu hal yang tidak mungkin atau tidak tertutup kemungkinan juga gambut atau mangrove bisa saja ada di kota seperti itu. Ya nggak apa-apa. Jadi si BRGM kemudian bersama-sama orang entah itu di bawah kecamatan kah ya atau di bawah kelurahan misalnya bersama-sama melakukan pengembangan terhadap mangrove seperti itu. Dan kebetulan ini BRGM bersama Universitas Mula Warman seperti itu. Ada beberapa daerah Pak, seperti di daerah Bapak ini dan juga ada di Desa Sepatin misalnya dan Desa Muara Pantuan seperti itu Bapak. Jadi kami bersama-sama gitu untuk melihat, merawat dan membudidayakan mangrove ini. Mungkin seperti itu Ibu Moderator. Ya.
Mungkin kalau bisa saya tambahkan, tadi sudah disebutkan oleh Pak Alfian sebelumnya bahwa Badan Restorasi Gambut dan Mangrove itu adalah badan lembaga yang dibentuk oleh negara Indonesia. Memang dari awal sudah kita singgung sebenarnya bahwa masalah gambut dan mangrove ini bukan hanya masalah Indonesia saja Bapak. Karena ini memang masalah dunia dan Indonesia karena letaknya dan sumber daya alam yang kita punya itu mangrove dan gambut itu banyak di Indonesia. Akibatnya tekanan pada Indonesia untuk merehabilitasi, merestorasi yang sudah rusak itu juga sangat besar. Nah, di mana posisi Kedaireka dan Universitas Mula Warman gitu. Seperti kita ketahui bahwa isu mengenai hal ini sebenarnya sudah ada tahun 1990-an, 1900-an. Tapi bahkan sampai sekarang pun seperti yang tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak di depan, masyarakat itu masih banyak yang tidak tahu apa itu mangrove dan gambut, apa fungsinya, apa manfaatnya. Entah itu bagi kehidupan kita sehari-hari ataupun bagi lingkungan kita. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita tertinggal sangat jauh mengenai pengetahuan mengenai gambut dan mangrove ini, seperti itu. Nah, tugas dari Kedaireka dan Fakultas Hukum dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Mula Warman adalah menjembatani itu, menjembatani kepentingan dari internasional yang kemudian dibentuk lembaganya oleh negara ini untuk bisa dilaksanakan di masyarakat. Karena itu tadi masih banyak dari kita yang tidak tahu urgensinya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Nah, kenapa harus hadir Fakultas Hukum di sini begitu? Ini seperti saya bilang tadi adalah supaya negara itu tidak hanya memaksakan restorasi dan rehabilitasi mangrove saja, tetapi juga kepentingan masyarakat nanti bisa masuk di dalam peraturan ini. Sehingga bahasanya itu peraturan itu tidak dari atas ke bawah saja, tetapi juga yang di bawah didengar dulu apa kepentingannya di wilayah mangrove ini sehingga kemarin-kemarin kenapa dirusak seperti itu ya, bahasanya negara kan dirusak begitu Bu ya, karena memang berkurang ekosistemnya. Nah, ini yang menjadi tugas Fakultas Hukum untuk mengangkat isu apa sih yang diinginkan masyarakat di dalam Perdes ini, apa sih nanti kepentingan yang harus dituangkan ke dalam Perdes supaya ada sinergi, ada kesesuaian antara peraturan desa yang ingin dibuat yang sesuai dengan negara inginkan dan dunia internasional inginkan, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang hidup di lingkungan di dekat mangrove, seperti itu. Itu kenapa harus ada beberapa lembaga yang bekerja sama, karena kalau cuma ada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di tingkat pusat itu tidak akan jalan di daerah, gitu. Dan itu sudah terbukti. Kalau tidak salah namanya sebelum ini, seperti itu. Demikian mungkin bisa melengkapi jawaban dari Pak Alfian tadi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, karena tadi sudah seperti saya bilang bahwa ini adalah wadah yang bisa menampung aspirasi Bapak Ibu, kepentingannya seperti apa, supaya nanti bisa dituangkan dalam Perdes. Silakan Bapak. Ya, silakan. Ini berarti badan yang dibentuk pemerintah gitu Bu ya. Oke. Setelah nanti ini kan produk Perdes ini keluar produknya, setelah diayak di bagaimanapun keluar, kemudian terjadilah tumpang tindih dengan pusat peraturannya Bu ya. Kita tahu kan kepentingan kan kita buat untuk melindungi. Kemudian ada lagi peraturan yang masuk ke desa untuk merusak. Maksudnya bukan merusak. Mungkin dia punya izin tapi lebih tinggi gitu loh maksudnya. Bagaimana BRGM ini akan melindungi itu Perdes, atau hanya sampai produk itu keluar kemudian tidak ada lagi pengawasannya gitu. Gitu aja. Makasih banyak. Nah, ini berbicara masalah pengawasan, kembali ke Pak Alfian ini. Kalau nanti produknya sudah jadi gitu, dilaksanakan, berlaku gitu ya Pak ya, kemudian ada tumpang tindih ternyata karena setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kan kewenangannya sudah ada di pusat tuh Pak. Jadi perizinan berusaha bidang perkebunan, kemudian penetapan wilayah kehutanan itu semuanya kan ada di pusat tuh. Nah, ini bagaimana? Bagaimana jika ternyata ada tumpang tindih kewenangan yang pertama, dan yang kedua itu tadi bagaimana Pak tadi yang kedua? Oh ya, pengawasan Bapak. Pengawasan pelaksanaan Perdes ini bagaimana? Oh
Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa ya saya kira pertanyaannya. Jadi hal yang perlu memang kita khawatirkan dan harus kita perhatikan sedari awal ketika dalam membuat sebuah regulasi, dalam hal ini peraturan desa, dan saya kira bukan hanya pada peraturan desa saja, tapi kepada seluruh peraturan perundang-undangan, tentu saja kita harus melakukan pengkajian lebih dalam, pengkajian lebih mendalam terkait peraturan yang akan kita buat, seperti itu. Misalnya ketika kita ingin membuat peraturan desa, tentu saja kita harus melihat ke belakang, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang sempat saya paparkan tadi, peraturan perundang-undangan melihat dan melakukan harmonisasi. Nah, harmonisasi, misalnya yang diatur di dalam peraturan menteri itu tentang mangrove itu apa saja sih yang bisa kemudian menjadi kewenangan desa misalnya. Nah, berangkat dari situlah kemudian kembali kita turunkan kepada peraturan desa seperti itu. Sehingga nanti akan meminimalisir adanya benturan atau tumpang tindih antara regulasi yang satu dan regulasi yang lainnya. Jadi memang ada tahapan idealnya dalam membuat sebuah peraturan desa atau peraturan apapun yang ada di Indonesia, idealnya seperti itu. Ada harmonisasi atau melakukan pengkajian lebih dalam, melihat aturan-aturan yang ada di atasnya, seperti itu. Karena kebetulan mohon maaf posisi peraturan desa ini memang dari 7 peraturan perundang-undangan yang ada di hierarki pasal 7 ayat 1 itu memang peraturan desa ada di bawah posisinya pasal 8 ayat 1 itu. Sehingga memang kita diharuskan untuk melihat, nah ini ada peraturan, melihat aturan-aturan yang ada di atasnya seperti undang-undang, peraturan menteri pemerintah, peraturan daerah dan seterusnya. Untuk menjadi rujukan dalam membuat sebuah peraturan desa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan kedua adalah terkait pengawasan ya. Nah, untuk pengawasannya sendiri, kalau misalnya memang peraturan desa yang kita buat ternyata sudah melalui kajian yang mendalam, bahwa ternyata tidak ada peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berbenturan dengan peraturan desa yang telah kita buat, ya jadi saya kira aman saja. Jadi tinggal bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap peraturan desa tersebut. Nah, peraturan desa ini ya bagaimana cara mengawasnya? Tentu saja seluruh warga desa, seluruh masyarakat desa bisa melakukan pengawasan terhadap hadirnya sebuah peraturan desa ini. Misalnya ketika ada regulasi yang tidak berdiri tegak di desa tersebut. Misalnya masih ada orang-orang yang melakukan penebangan atau tidak memberdayakan sebuah mangrove misalnya. Nah, itu kan kewajiban warga desa sekalian untuk misalnya melaporkan atau setidak-tidaknya memberitahukan kepada warga desa yang melakukan hal demikian seperti itu. Adapun mungkin benturan dari atas ketika ada lahirnya sudah ada peraturan desa nih, kemudian ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang akan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mungkin akan menyentuh peraturan desa itu, saya kira seharusnya pejabat tersebut atau yang berwenang memiliki kepentingan untuk membuat sebuah peraturan itu juga harus melakukan harmonisasi yang sebelumnya dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya harmonisasi ke atas tapi ke bawah juga. Harus memperhatikan regulasi yang ada di bawahnya. Apakah ada yang berbenturan atau tidak. Tapi saya kira selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di atas, saya kira secara turun ke bawah itu tidak, insya Allah tidak ada yang akan beririsan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ada misalnya, saya kira akan ada beberapa upaya hukum yang bisa kita lakukan, misalnya melakukan gugatan misalnya, atau misalnya melakukan gugatan PMH kepada pejabat yang berwenang seperti itu. Nah, itu dimungkinkan untuk dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, selama ada hak Bapak Ibu sekalian yang tercederai oleh lahirnya sebuah regulasi yang dibuat oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Mungkin seperti itu, Ibu Moderator.
Ya, terima kasih jawabannya Pak Alfian. Gimana Bapak, masih ada tanggapan dari jawaban Pak Alfian? Oh, satu lagi Pak. Ya. Biar aja ngomong aja langsung. Oh, ngomong aja. Gimana Pak? Oh, Ya ada Pak, iya. oh gitu, materinya Pak. Apa? Materi Oh, Bapak iya, tadi. Iya, sebentar akan kita bagikan Pak, ya setelah ini. Mungkin nanti mau bisa dibagikan? dicetak oleh panitia yang ada di sini Pak. Maksudnya mau dibagikan ya Kak? Ya? Maksudnya mau dibagikan ya? Itu Nanti kan. bisa dicetak oleh panitia. Oh, Jadi iya. acara kita sampai besok Bapak. Jadi besok masih ada acara seperti ini lagi. Besok kalau tidak salah dimungkinkan Pak Baharudin akan menjadi salah satu narasumber kita. Jadi diharapkan besok juga tetap hadir ya Bapak Ibu ya. Panitia berarti besok harus ada cetak materi yang tadi disampaikan oleh Pak Alfian. Oke, itu saja Bapak, ada tambahan lain? Oke, dari Bapak, Ibu-ibu, boleh curhat Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini aja warahmatullahi masukan wabarakatuh. sedikit, Mbak. Mengenai mangrove. Berbicara masalah mangrove, kami sebagai petani tambak setuju kalau ada perdesnya, Pak. Soalnya karena dari dulu kami tahu apa kegunaan mangrove. Tambak tanpa mangrove ibarat sayur tanpa garam. Sebab mangrove bisa mencegah kelongsoran tanggul dan sangat berguna untuk penahan ombak, Pak. Jadi kami bila ada perdesnya, kami sebagai petambak sangat setuju, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi berarti bentuk pernyataan Pak ya, bukan pertanyaan Pak ya? Ya, ini Bapak siapa tadi Pak? Ya? Muhammad Jupri dari Salopalai. Bu Rama, Muhammad Jupri